Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pemantauan hemodinamik. Oke. Bentar ya, ini kok mengganggu pemandangan ya. Bentar. Ya, suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskuler baik secara invasif atau non-invasif. Sedangkan hemodinamik adalah pergerakan darah yang dinamik di dalam sistem kardiovaskuler. Tujuan monitoring hemodinamik adalah memberikan informasi mengenai keadaan pembuluh darah, jumlah darah dalam tubuh, dan kemampuan jantung untuk memompa darah. Untuk mengingat saja bahwa hemodinamik adalah aliran darah dalam sistem peredaran darah tubuh, baik dalam sirkulasi besar, sirkulasi paru-paru. Pada kondisi normal, hemodinamik akan selalu dipertahankan dalam kondisi fisiologis dengan kontrol neurohormonal. Namun pada pasien-pasien kritis, mekanisme kontrol kadang-kadang tidak melakukan fungsi dengan baik sehingga hemodinamik bisa terjadi tidak stabil. Ada beberapa variabel hemodinamik yang tadi merujuk bahwa sirkulasi, ada sirkulasi sistemik dan pulmonal dengan memperhatikan 3 aspek dari pompa, tahanan, dan tekanan. Kita review saja teman-teman ya. Cardiac output adalah volume darah yang dipompakan dari jantung selama semenit. Berapa liter? Normalnya 4-7 liter, ada yang bilang 3,5 sampai 6 liter gitu ya. Jadi intinya adalah cardiac output adalah heart rate dikali stroke volume. Heart rate adalah jumlah jantung, denyut jantung, kemudian stroke volume adalah volume sekuncup atau volume darah sekali ejeksi, ya. Sedangkan preload, contractility, afterload adalah sangat mempengaruhi ejeksi darah sekali pompa, ya. Dimana kita secara review saja, preload adalah volume darah, nih volume darah yang masuk ke jantung sebelum akhir diastol, ya. Sebelum akhir diastol. Sedangkan kontraktilitas adalah tekanan kontraksi ventricle. Kalau afterload adalah tekanan atau tahanan yang harus dilawan oleh ventricle sewaktu ejeksi. Ya. Ini review saja kita lewatkan, sudah dijelaskan tadi. Satu lagi ada ejection fraction, adalah persentase volume darah yang diejeksi saat sistol. Oke ya, ini dia. Bisa kita kenang-kenang, kita lihat. Jantung memompakan darah sekali sekuncup, sekali pompa, itu di sini jumlahnya. Kalau afterload adalah kekuatan atau tahanan yang harus dilawan ventricle untuk sekali ejeksi. Tahanannya bisa di katupnya, bisa sepanjang pembuluh darahnya yang menyempit atau yang melebar gitu ya. Sedangkan darah sudah dikirim ke seluruh organ, dikembalikan kembali ke vena cava superior dan inferior, masuk ke jantung kanan sebagai preload. Darah yang dikembalikan adalah darah yang akan disemprotkan nanti kembali, yang akan diinjeksikan. Gitu ya. Darah yang masuk dibawa ke ventril kanan, dikirim ke paru-paru, kembali lagi ke jantung atrium kiri, ke ventrikel kiri, dan begitu selanjutnya. Berapa banyak cardiac output yang dihasilkan adalah heart rate dikali volume sekuncup sekali ejeksi. Begitu ya. Oke, apa sih tujuan memantau hemodinamik tadi?
Tentunya kita harus mendeteksi dini kondisi pasien. Kemudian kita mengevaluasi segera respon pasien terhadap suatu intervensi, baik intervensi keperawatan maupun intervensi medik dari obat-obatan yang diberikan. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi kardiovaskularnya bagaimana nih pasien. Oke ya. Sebagai rujukan saja, menurut faktor-faktor yang mempengaruhi hemodinamik pasien di ICU menurut Giffords dan Ewens 2009, penyakit dapat mempengaruhi hemodinamik pasien sudah pasti itu. Obat-obatan ya, obat apa? Obat anti aritmia, obat-obat inotropik. Yang tadinya tekanan darah turun kita harus evaluasi. Dengan obat ini dosisnya kurang ditambah atau stop saja. Kemudian status psikologis ini yang nggak boleh kita abaikan pada pasien-pasien kita. Teman-teman kan nanti bakal bekerja sebagai relawan di ruang isolasi. Status psikologis pasien sangat berdampak kepada hemodinamik pasien. Kalau pasien cemas, kita langsung kasih obat. Jangan, kita kaji dulu psikologis penyebabnya ya. Kita tenangkan dulu, baru kita ukur tekanan darah. Sehingga atau denyut jantungnya kita nggak langsung catat, kita evaluasi dulu dia lagi panik atau tidak. Kemudian pada aktivitas berlebihan meningkatkan kerja jantung sudah pasti. Kalau kita mengukur tekanan darah, suruh tenang dulu 5 menit Pak, nanti baru saya tensi. Nanti giliran Bapak ya, kita kasih waktu jeda untuk beristirahat. Kemudian sudah pasti alat bantu assist device bisa mempengaruhi hemodinamik pasien. Kita lanjutkan, jenis pemantauan hemodinamik ada invasif, ada non-invasif. Apa tuh invasif? Invasif adalah pengukuran tekanan darah atau hemodinamik, memantau hemodinamik pasien dengan memasukkan kateter ke dalam tubuh pasien. Kalau non-invasif, kita tidak melukai pasien. Apa saja sih non-invasif? Bisa gejala pasien, tanda gejala melalui physical assessment, pemeriksaan fisik, dengan infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dari sini kita mau mensimpelkan apa itu hemodinamik, non-invasif to invasif. Pada pasien-pasien yang stabil atau pasien-pasien yang tenang, kita hanya melakukan monitoring non-invasif. Seperti EKG, tekanan darah, saturasi, dan temperatur. Apa yang invasif? Pasien kritis harus kita perlu pengukuran arterian. Jadi pengukuran tekanan darah langsung ke dalam pembuluh darah pasien. Kemudian kita perlu apa? Karena kekritisannya dia perlu cairan yang banyak, perlu dimonitor jumlah cairan, perlu memberikan darah dan nutrisi, kita harus fasilitasi dengan CPP. Dan selanjutnya ke bawah sini, ini pengukuran wedge pressure pasien, kemudian pengukuran cardiac output. Kita lanjut. Oke, pressure monitoring. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja, pengukuran non-invasif dengan tekanan darah sphygmomanometer sesimpel ini atau dengan pengukuran tekanan darah pakai alat dinamap. Di sini ada tekanan darah sistolik keluar, diastolik, mean arterial pressure, kemudian saturasi pasien keluar, dijepit jarinya, kemudian suhu juga bisa keluar. Itu non-invasif. Sedangkan invasif, kita harus masukkan kateter ke dalam tubuh pasien, baik di arteri, di pulmonal, di jantung kanan, dan sebagainya, harus disambung dengan manometer kit yang ada transdusernya, sehingga akan keluar di gelombang di dalam monitor. Kita lanjut saja. Apa sih non-invasive monitoring? Banyak sekali. Kita tidak melukai pasien, kita mengukur tekanan darah dengan auscultatory, kemudian kita melihat apical patient pulsasi perifer, kemudian kita lihat gerakan nafas pasien, kita lihat suara nafas, dengar suara nafas, suara jantung, rekam EKG, mengukur nafas pasien, RR ya. Kemudian kita melihat skin temperatur dari warna,
turgor sampai berkeringat apa tidak. Kemudian kita estimasi JVP pasien berapa nih, capillary refill time, ya. Banyak sekali pengukuran non-invasif, ya. Yang kita sekarang soroti adalah EKG. Untuk mengukur monitoring hemodinamik EKG, kita yang pertama kita lihat irama dan bentuk gelombang. Kita cukup menggunakan monitoring bedside patient dengan memasang 3 kancing atau 5 kancing. Kita akan keluar irama, jumlahnya, kemudian kita lihat gelombangnya. Jadi yang kita perhatikan bentuk gelombang dan iramanya. Kita mau pilih lead mana yang terbaik, yang bisa kita monitor dari detik per detik, jam per jam. Oke ya. Kemudian penilaian detak jantung ini pada bayi harus disesuaikan dengan stetoskop. Oh, itu denyut jantungnya 120, kita harus pastikan. Kemudian pada orang dewasa kita harus palpasi juga, ya, meraba detak jantung di radialis pasien. Oke, untuk tekanan darah non-invasif blood pressure kita mengukur menggunakan cuff atau manset, baik secara manual maupun menggunakan bedside monitor tadi, sehingga keluarlah tekanan sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure. Teman-teman harus pastikan nilai mean arterial pressure itu normal, karena itu menggambarkan perfusi rata-rata dari peredaran darah ke perifer, ke seluruh organ penting kita, jantung, paru-paru, otak, ginjal, gitu, dan perifer. Jadi kita bisa melihat apakah bagus mean arterial pressure patient, perfusinya bagus dengan lihat mean arterial pressure. Mean arterial pressure adalah 1 sistolik ditambah 2 diastolik dibagi 3. Kalau tekanan darahnya 120, sistoliknya, diastoliknya 80, itu rata-rata mean arterial pressure-nya adalah 60 sampai 75. Jadi kalau mean arterial pressure-nya 60-75, aman buat pasien, perfusi ke seluruh organ. Oke, jangan lupa kita harus perhatikan cuff pasien ukurannya. Kalau pasien itu besar, jangan pakai yang adult, apalagi yang child. Kita cari yang besar, large arm. Kita pilih, karena itu akan mempengaruhi hasil tekanan darah walaupun dengan monitor bedside juga. Jadi sangat berpengaruh besarnya cuff kepada hasil tekanan darah. Semakin kecil cuff, tekanan darah bisa lebih tinggi, ya. Tidak salah. Satu lagi untuk mengukur tekanan darah, kita bisa melihat pulse pressure. Adalah nilai perbedaan tekanan sistolik dibanding tekanan diastolik. Normalnya segini nih, 40 sampai 65. Kalau terjadi lebih dekat lagi, nilainya lebih kecil dari 40 sampai 65, kita curiga apakah ada aortic stenosis, apa hipovolume, atau congestive heart failure. Apalagi kalau pulse pressure-nya menjauh, ada aorta regurgitasi atau hipertensi, ya. Oke, ini nilai normal, kita lewat. Kemudian berikutnya adalah saturasi oksigen. Jadi mengukur saturasi oksigen cukup dengan menjepitkan oximetri atau dengan ada yang kita plesterkan, dia punya lampu sehingga gelombang pulse oximetry terlihat jelas. Sebelum gelombang terlihat baik sesuai dengan denyut jantung pasien, kita tidak boleh menilai angkanya itu benar. Ada satu lagi, ventilasi. Tadi kan saturasi. Saturasi adalah mengukur kadar oksigen di dalam darah. Kalau ventilasi adalah mengukur CO2 di dalam jalan nafas pasien. Kita sebut kapnograf. Ini hanya di ruang intensif. Bisa dipakai nasal, bisa dipakai di ETT pasien. Nilainya berapa? Normalnya kan 35 sampai 45. Dalam kapnograf berbeda 5 sampai 10. Jadi kita harus mengukur tekanan analisa gas darah, kemudian kita bandingkan dengan angka di
monitor, kemudian kurang lebih 5-10. Oke. Jadi udah jelas ya, saturasi oksigen, mengukur oksigen di dalam sel darah, kemudian N-tedal CO2 mengukur CO2 di dalam ventilasi pasien. Sekarang untuk non-invasif berikutnya adalah pengisian kapiler atau kita bilang capillary leveling time. Ya, di mana tes ini sangat cepat dilakukan dengan cara menjepit, memencet jari pasien, kemudian dibuka, kemudian dihitung berapa warnanya kembali menjadi pink. Kalau capillary leveling time normalnya adalah kurang dari 3 second, teman-teman harus perhatikan kalau ada pasien yang lebih dari sana. Mungkin perfusi ke organ sana sudah mulai kurang, ya. Jadi mungkin saja pasien terjadi dehidrasi, mungkin saja shock, ya, perfusi ke perifer dengan melihat pengisian kapiler. Capillary leveling time. Oke ya. Jadi sangat simpel dan ini harus dilakukan sebagai perawat kardiovaskuler. Oke, berikutnya ada temperatur. Penilaian suhu sangat penting karena ini menentukan keputusan keputusan keperawatan, kita mau lakukan apa, diagnosa medis. Tentunya untuk situasi COVID sekarang kita pakai yang non kontak, walaupun yang terbagus adalah core temperatur. Core temperatur bisa di telinga, tapi harus pakai cover temperatur ya. Jadi kita anjurkan dengan menggunakan non kontak. Oke. Sekarang kita lanjut ke pemantauan secara invasif. Ya, tadi non invasif kita tinggalkan. Untuk pasien lebih kritis lagi, kita harus mendapatkan keakuratan dan dapat dibaca secara terus-menerus karena di monitor terlihat gelombangnya, tekanannya setiap saat. Kemudian kita memperoleh nilai akurat juga mendapatkan nilai yang tidak dapat diukur secara non-invasif. Mana-mana kita bisa mengukur CPP non-invasif, nggak bisa. Central venous pressure harus diukur masuk kateternya ke dalam. Kemudian dapat digunakan untuk terapi yang optimal. Kalau kita memberikan obat inotropik, kita harus melihat evaluasi. Cukup nggak tekanan darah baik nggak? Ejectionnya baik nggak? Membaik. Atau kita untuk mengambil sampel darah, ya. Tentunya sangat efisiensi dalam waktu. Tapi ada kerugiannya teman-teman. Meningkatkan risiko infeksi, memerlukan keahlian khusus, dan juga dapat memberikan informasi yang salah kalau kita salah merangkai satu sistem tersebut. Ya, untuk invasive monitoring kita bisa mengukur tekanan darah arteri, tekanan vena sentral, tekanan arteri pulmonal, tekanan kapiler, arteri pulmonaris, dan curah jantung. Singkat saja, untuk invasive arterial monitoring, kita memasang kateter ke dalam arteri pasien, kemudian disambungkan kepada transducer. Jadi insersi ini di mana kita memasang? Ini kebenaran di arteri. Nanti kalau di CVP, di central vessel, di atrium atau vena jugul, vena cava. Jadi insersi kanul dimasukkan ke arteri, kemudian dihubungi dengan transducer. Transducer ini akan merubah tekanan hidrostatik. Jadi kan di dalam pembuluh darah pasien itu ada gelombang. Kita raba kan? Nah itu teraba, kemudian itu namanya tekanan hidrostatik menjadi sinyal elektrik oleh transducer di sini. Kemudian keluarlah sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure. Oke ya. Ini contohnya pengukuran invasive blood pressure. Sama, ini sudah dilewatin, sudah terjawab. Jadi ketika terjadi vasokonstriksi berat di mana shock volume sangat lemah, maka pengukuran dengan cuff tidak akurat lagi.
gitu ya. Pada kondisi kritis bisa 10-30 mg lebih tinggi dari non-invasif. Yang invasif lebih tinggi 10-30 ml Hg dari non-invasif. Ini saya ulang lagi, jadi dimanapun kita mau mengukur ada pembuluh darah yang disambungkan dengan kateter, kemudian ada sirkuit yang sistem yang berjalan. Di sini ada cairan NaCl dengan heparin 1:1 untuk memflash sistem ini sehingga tidak ada darah yang masuk dan di ujung kateter tidak ada yang beku. Sistem ini dengan tekanan 300 mm Hg agar setiap jam mengalir cairan heparin plus NaCl 3 mili per jam sehingga ujung kateter tidak beku. Selain itu, cairan ini juga menghantar gelombang yang ada di pembuluh darah pasien, diantar ke dalam transducer, diubah menjadi sinyal listrik sehingga keluar gelombang dan angka, ya. Gelombang arteri yang perlu diingat teman-teman adalah gelombang yang ada di carotid nodes di sini. Di carotid nodes ini, di mana ini adalah membayangkan penutupan katup aorta. Jadi kalau arteri line, gelombang arteri yang tidak ada di carotid nodes-nya perlu dipertanyakan apakah ada masalah di dalam sistem. Yang perlu diperhatikan perawatan adalah monitor bentuk gelombang, bandingkan dengan pembacaan dengan cuff monitoring non-invasif boleh ya, untuk membandingkan apakah tekanan darah yang kita monitor baik. Jangan lupa cek sambungan dalam sistem karena itu arteri. Kalau ada sambungan yang longgar, darah akan keluar sehingga terjadi perdarahan. Untuk cek daerah pemasangan. Kalau kita masangnya di arteri radialis, kita harus perhatikan apakah jari-jarinya perfusinya cukup. Terus jangan lupa di monitor kita set alarm untuk mengingatkan kita apakah tekanan darahnya lebih atau turun. Yang lain ini secara umum pertahankan teknik aseptik, kemudian cairan sterilisasi dari port de enter. Kalau kita ngambil sampel darah tadi di ujung kateter harus dibilas bersih, kemudian disinfeksi kulit dengan antiseptik sebelum insersi dan selama mengganti balutan. Tidak dianjurkan menggunakan antibiotik atau topical cream ya. Kemudian gunakan transparan dressing sehingga kita lihat kalau ada perdarahan. Ganti cairan dengan interval 3 hari. Cairan flash tadi. Kemudian tutup seluruh stopcock ketika tidak digunakan. Oke, ini sama tadi sudah dijelaskan. Ini cara di carotid nodes-nya. Ini keluar di gambar sini karena tensinya rendah, di carotid-nya tidak terlihat. Indikasi kapan sih kita pasang arteri line? Semua pasien dengan kondisi kritis. Dan dilakukan prosedur bedah mayor. Bedah mayor itu apa saja? Bedah jantung, laparotomi, bedah kepala, itu perlu. Dan pasien-pasien yang memberikan pemeriksaan gas darah berulang. Pasien tidak operasi besar, tapi kritis. Dia tiap 6 jam harus diperiksa analisa gas darah, gitu. Masa tangannya bisa bengkak, bisa hematom kalau setiap 6 jam diambil darah. Jadi kita fasilitasilah arteri line. Ada kontraindikasi juga tapi relatif. Pasien dengan penyakit vaskuler perifer sudah sakit, perifernya pun dilukai. Jadi sebaiknya tidak dipasang. Pasien dengan gangguan perdarahan karena kita aksesnya adalah arteri, sehingga kalau ada perdarahan nanti bisa merembes jadi masalah baru. Pasien yang sedang mendapatkan terapi antikoagulan dengan perdarahan tidak boleh. Adanya infeksi daerah
tempat penusukan gitu ya. Kalau ada infeksi di radialis atau di tempat yang mau ditusuk, sebaiknya tidak dilakukan. Ada beberapa troubleshooting dari gelombang. Perawat harus mengobservasi gelombang. Gelombang tadi arteri ada di carotid node nih, cantik sekali. Kalau udah begini under damping, ada masalah nih. Mungkin penyebabnya ada clot di ujung kateter atau adanya udara di sepanjang monitoring kit ya sampai ke Oke, berikut kateter. Itu delta 11. Central venous catheter adalah tekanan vena sentral yang dipasang di right atrium pasien mengambilkan aliran darah jantung. Tekanan vena sentral merefleksikan tekanan darah di atrium kanan atau vena cava. Kateter ini masuk ke jantung kanan, atrium kanan, kemudian ada yang 3 lumen, ada yang 1 lumen, ada yang 4 lumen gitu ya. Gunanya apa? Yang pertama untuk monitoring tekanannya berapa. Yang berikutnya untuk memberikan cairan darah atau transfusi. Yang sebelahnya untuk mengambil sampel darah atau untuk pemberian cairan yang parenteral nutrisi yang dengan osmolitas tinggi. Jadi bisa langsung ke dalam jantung. Dan satu lagi untuk pemberian inotropik. Jadi satu lain tidak inotropik, obat-obatan tidak boleh dicampur dengan cairan atau transfusi karena dia nanti kedorong obatnya. Itu yang teman-teman harus ingat ya. Karena apa banyak lain disiapkan agar pemberian obat-obat inotropik, obat-obat vasoaktif tidak dicampur dengan pemberian cairan yang lain. Sehingga tidak dikhawatirkan cairan obat akan terdorong cepat sehingga membahayakan dan mengganggu hemodinamik pasien. Kapan sih indikasi pemasangan vena sentral? Tentunya menentukan tekanan-tekanan jantung sehingga itu normal atau tidak, memberikan cairan, obat-obatan, nutrisi parenteral, kemudian dapat digunakan sebagai rute emergensi untuk pemasangan pacemaker sementara gitu ya. Tadi kan ada lumennya banyak, nanti dimasukkan kateter untuk dipasang di jantung kanan untuk rute insersi pacemaker sementara. Karena cepat-cepat susah nyarinya, pakai saja itu CPP sementara ya. Ini gelombang-gelombangnya sudah pasti ini gelombang atrial contraction, di sini ventricular contraction, di sini mulai masuknya darah ke dalam jantung kanan. Pokoknya ini ada gelombang yang harus kita perhatikan. Sama di sini, apa sih komplikasinya? Tentunya sama perdarahan, erosi atau pengikisan di vaskuler, pembuluh darah jantungnya, aritmia ventricle supraventrikuler. Sudah pasti terjadi aritmia, bisa saja karena kateter itu bisa menyentuh bagian dalam dari right atrium. Di sana ada SA node, ada AV node yang kalau tersenggol-senggol selama pemasangan itu bisa mengakibatkan aritmia. Bahayanya lagi ada infeksi dan masuk ke seluruh tubuh karena itu akan ke seluruh tubuh sistemik. Kemudian jadi pneumotoraks ya, karena waktu menusuk ke area tusukan itu melewati paru, bisa tembus ke pneumotoraks ya, ke dalam paru-paru. Kemudian yang berikutnya adalah Swan-Ganz catheter, pulmonary artery catheter. Ini adalah kateter yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah dan tekanan arteri pulmonal ke dalam jantung, kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru pasien. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian yang penting mengetahui tekanan arteri pulmonal. Oke, ini contohnya gambarnya enak deh. Pasien kateter masuk ke dalam vena cava, kemudian ke jantung kanan, masuk ke right atrium, ventricle
kanan masuk ke arteri pulmonal sehingga kita bisa mengukur tekanan di arteri pulmonal. Kita masuknya gampang, dokter yang melakukan nih, dokter masukkan kateter, kemudian dikembangkan balonnya, balon akan melayang mengikuti aliran darah. Nanti ada gelombang-gelombang penunjuknya sehingga mentok nanti di wedge pressure, tekanan wedge pressure sekitar 4 sampai 12. Lanjut ya, ini informasi saja, ini pasangnya di jugular nih pasien. Kemudian ini ada kantong pelindungnya, kemudian di sini ada balon di ujungnya. Balon ini ada speed 1 cc, jadi kita bisa isi setengah cc saja. Kalau dia sudah menunjukkan nilai wedge, dia nggak boleh lama-lama. Kemudian ada 4 kateter nih ya di luarnya, satu yang biru untuk memberikan cairan, untuk mengukur cardiac output bisa lewat fasilitas ini, kemudian ini untuk tekanan pulmonalnya, kemudian di sini ada termistornya. Oke. Kapan sih kita pasang kateter pulmonal? Pada pasca operasi bedah jantung, pasien dengan gagal jantung akut, dengan hipertensi pulmonal juga bisa. Pasien yang tidak stabil hemodinamik. Walaupun yang paling penting ini komplikasinya banyak karena langsung ke arteri pulmonal. Sudah pasti kerusakan pembuluh darah, aritmia masih bermasalah, kemudian ada emboli atau bekuan darah yang langsung masuk ke dalam paru-paru pasien, bisa terjadi di seluruh aliran darah pasien juga bisa. Saya rasa itu kesimpulannya. Yang penting teman-teman ingat MIAE, measurement. Kita mengukur tekanan darah dengan baik, akurat. Kemudian kita interpretasikan, kita bandingkan dengan nilai normal. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.